Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman kami semua. Di sini kami akan membahas tentang cloud computing. Ada beberapa poin yang ingin kami jelaskan, dan yang pertama itu dijelaskan oleh teman saya, Melda Meldiana. Baiklah, saya akan menjelaskan cloud computing itu dalam bahasa Indonesia disebut komputasi awan. Adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangannya berbasis internet atau awan. Dia seperti topologi juga. Cloud computing adalah sebuah konsep pemahaman dalam rangka pembuatan kerangka kerja komputasi secara online, lokal atau LAN, local area network, maupun global atau internet, di mana terdapat beragam aplikasi maupun data dan media penyimpanan yang dapat diakses dan digunakan secara berbagi atau share service dan bersamaan oleh para pengguna yang beragam, mulai dari perseorangan sampai kepada kelas pengguna berkoperasi atau perusahaan. Selanjutnya, sejarah cloud computing akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu Lestari. Oke, saya lanjutkan tentang sejarah cloud computing. Sejarahnya adalah pada tahun 60-an pun sudah mulai muncul konsep yang menyatukan beberapa sumber computing dengan menggunakan jaringan yang bersifat global. Pada saat itu, sistem seperti ini disebut dengan Intergalactic Computer Network. Sistem ini diciptakan oleh JCR Leader yang kemudian menjadi penanggung jawab atas pembangunan Advanced Research Project Agency New York atau ARPANET, tepatnya pada tahun 1969. Dan akan dilanjutkan dengan teman saya, Rini, tentang manfaat cloud computing. Jadi manfaat cloud computing itu ada 7. Yang pertama itu fleksibel, yang kedua tabungan dan investasi biaya, yang ketiga pemulihan bencana, yang keempat interaksi yang lebih efektif dan efisien, yang kelima skalabilitas, yang keenam kemampuan mengontrol dokumen, dan yang ketujuh meningkatkan daya saing. Setelah itu ada penerapan cloud computing yang dijelaskan oleh Afiuli Mawar. Baiklah, kemudian kami akan membahas tentang penerapan cloud computing itu sendiri. Nah, ada beberapa cloud provider yang menyediakan layanan cloud computing. Sebagai pengguna layanan, kita bebas untuk memanfaatkannya secara langsung atau menyewanya. Biasanya yang menjadi faktor penentu adalah faktor biaya, layanan dan keamanan, serta memilih cloud provider yang telah terpercaya dan memiliki track record yang baik. Penerapan cloud computing dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan bisnis dan profesional. Selanjutnya, cara kerja cloud computing. Cloud computing itu bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Terus sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar dapat mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Selanjutnya, contoh dari cloud computing itu adalah seperti Yahoo, PDF, Gmail, Google Drive. Perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Jadi selanjutnya itu ada aplikasi yang berbasis cloud yang populer di perusahaan dan bisnis. Jadi contohnya itu Office 365, G Suite, Dropbox, dan Slack, dan kemudian ada Adobe Creative Cloud. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Untuk menarik kesimpulannya, bahwasanya itu cloud computing itu tidak bisa dikatakan itu aman karena semua balik ke baik itu environment yang IT yang
biasa ataupun yang sudah mahir, dia harus melihat dari security-nya, harus aman dulu baru bisa dikatakan aman dari gangguan atau mungkin dari para hacker. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk lebih jelasnya ada di makalah dan di PPT kami yang akan kami share di Google Classroom. Saya Afiuli Mawar Karima. Saya Rini Handayani. Saya Melda Meldiana. Saya Ayu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.